Halo semua, jumpa lagi dengan saya, bot yang bisa didengar saat sulit move on dari mantan. Kita akan analisis permainan catur ayo main yang gak penting-penting amat, tapi lumayan buat hiburan. Dimulai dari pembukaan E4, langkah klasik yang biasa dilakukan oleh putih di awal permainan. Menguasai tengah dan membuka jalur untuk menteri dan gajah. Persis seperti calon yang kampanye, mencari perhatian dengan kata-kata suci padahal tim sesnya sibuk serangan fajar. Hitam merespon dengan anak di garis yang sama, membuka jalur menteri dan gajah. Kuda maju ke C3, bersiap dan melindungi anak. Anak ke A7, mencegah pin gajah ke menteri jika nanti kuda ke C6 dan anak maju ke D6 atau D5. Gajah ke C4 disiapkan untuk jalur skak. Dan mencegah anak hitam ke D5. Kuda ke F6, mengancam anak. Dan bersiap mendukung serangan gajah ke menteri jika nanti anak di jalur D terbuka. Pembukaan Vienna dimulai, memajukan anak ke F4 memiliki dua tujuan. Memakan anak di E5, untuk menyerang kuda. Atau menutup jalur gajah putih jika nanti D7 dibuka. Anak di F4 dimakan. Ini merupakan respon agresif terhadap Vienna. Mengambil tempo serangan dengan persiapan serangan balik cepat. Di sini putih bisa menyerang kuda dengan anak ke E5. Memaksa kuda kembali ke G8 karena tidak akan ada jalur aman ke tempat lain. Seperti saat status kita tiba-tiba di like sama mantan. Tapi putih tetap melanjutkan persiapan dengan kuda ke F3, mencegah jalur skak oleh menteri hitam. Anak ke C6 adalah langkah terbaik, dengan menyiapkan dukungan untuk perebutan jalur tengah D. Putih pun merespon dengan anak ke E5, serangan agresif ke kuda. Juga mencegah anak ke D4, karena bisa dimakan dengan N-pasen. Kuda hitam tak ingin kembali ke G8 karena sudah move on dari masa lalu yang tak menentu, dan menawarkan pertukaran. Putih menghargai tawarannya, menerima pertukaran dengan keuntungan akan dapat anak gratis. Makan. Kini posisi kembali seimbang karena hitam dan putih sama-sama memiliki 7 anak. Tapi secara posisi, putih sangat diuntungkan karena memiliki 2 bidak aktif di tengah sedangkan hitam tidak satupun. Kuda ke C6 disiapkan. Putih merespon dengan anak ke D4, bermaksud mendukung anak di E5. Sehingga kuda di F3 bisa bebas bergerak, tak perlu menjaga anak lagi. Juga menyerang anak di F4. Tapi ini blunder, hitam bisa melakukan skak dengan menteri ke A5. Lalu makan gajah gratis tanpa perlindungan, persis saat bingung kelaparan lalu tiba-tiba nemu uang di jalan. Gajah gratis, kita kembali ke posisi. Tapi hitam tidak menyadarinya. Sebagai kawan yang minjam, janji seminggu, udah setahun pun dingin-dingin aja. Anak ke D6. Bersiap memakan E5. Sekaligus membuka serangan ke gajah oleh menteri. Tapi itu perhitungan yang keliru. Gajah makan anak di F4, mendukung anak di E5. Dan menyiapkan perlindungan untuk kuda ke G5. Masih belum sadar kalau gajah di D5 menggantung, kayak gebetan yang pura-pura gak tahu kalau kita suka. Hitam menyerang dengan agresif, mengancam 2 bidak sekaligus. Jika kuda makan anak, maka gajah dimakan menteri. Dan jika gajah jalur hitam makan anak, gajah putih tetap dimakan menteri. Jika gajah putih menghindar, maka gajah jalur hitam yang akan jadi korban. Sebuah situasi dilema, maju kena, mundur kena. Tapi hitam melupakan satu hal, yaitu anak makan E5 melepaskan gajah jalur hitam dari serangan sekaligus membuka perlindungan dari menteri kepada gajah putih. Akhirnya hitam menawarkan pertukaran gajah. Tapi karena putih tidak mau nantinya bertukar menteri, akhirnya gajah ditukar dengan kuda, karena kuda kalau sudah kesurupan bisa bahaya. Itu kuda lumpingnya. Skak. Setelah pertukaran kini menteri berhadapan, saling menatap dari jauh dan rindu untuk bertemu. Tapi karena putih tidak mau pertukaran menteri maka dia menghindar. Kabur aja. Hitam mengaktifkan gajah, langsung menyerang raja untuk mencuri tempo, melesat secepat kilat menyengat bagai nyengat. Tapi putih melindungi raja dan balik menyerang hitam dengan anak ke C3. Memaksa gajah hitam untuk kembali mundur. Gajah mundur ke C5, menghindari serangan sambil menahan putih untuk melakukan rokade. Tapi putih tidak ambil pusing, langsung menyerang menteri. Dengan benteng ke D1. Hitam menghindar sambil menambah ancaman ke arah sisi raja.
Putih terjebak untuk melakukan rokade, terkurung di dalam sangkar emas, maka mengambil inisiatif dengan menawarkan pertukaran kuda gajah. Kuda keempat. Hitam menerima pertukaran. Di sini putih bisa makan gajah dengan anak. Atau benteng. Dan memilih benteng. Kini jalur pin menteri terhalang oleh benteng. Dan putih bisa melakukan rokade, terbebas dari kurungan hitam menyebalkan. Hitam melakukan rokade lebih cepat. Begitupun putih langsung melakukan hal yang sama. Di sini putih tidak mengerti apa yang dilakukan hitam dengan menggerakkan anak ke H7. Karena sebetulnya posisi masih imbang, putih masih sulit untuk membuka serangan. Tapi majunya pion ke H7 memberikan ide untuk serangan yang tak terhentikan. Raja berpindah ke H1 untuk menghindari pin menteri, sebuah langkah tenang yang menyimpan badai. Membebaskan benteng bergerak. Gajah ke D5, persiapan menyerang raja dan benteng jika memungkinkan, menyelinap di antara remang-remang lampu jalan. Lalu inilah dia pengorbanan untuk kemenangan. Gajah makan anak di H7. Gajah pun dimakan oleh anak. Apakah kita akan selesai? Tentu tidak kawan. Queen ke H5. Sebetulnya ini blunder tetapi layak untuk dicoba. Karena tampaknya hitam selalu melewatkan blunder. Hitam di sini melakukan langkah brilian memakan B2 menargetkan anak di G2 skakmat. Dengan dilindungi oleh gajah. Sungguh sebuah langkah luar biasa tajam, mematikan, dan weleh-weleh. Apakah putih akan berakhir di sini? Inilah dia kawan-kawan, plot twist yang lebih mencengangkan dari drama manapun. Benteng ke G4 skak. Tak ada yang bisa melindungi raja, karena pasukan sedang sibuk debat di grup. Dan jika raja ke H8, sudah pasti skakmat. Maka raja menghindar ke H7. Sambil menjaga anak yang diancam menteri putih. Tapi menteri putih bergerak ke F5. Skak. Pilihan raja tinggal satu, yaitu ke H8. Tapi menteri maju lagi ke F6. Skak lagi. Raja harus kembali ke H7. Menghindari serangan. Dan selanjutnya, akhir dari permainan ini dimenangkan oleh putih dengan memajukan menteri ke G7. Skakmat, raja tak bisa makan menteri karena dijaga benteng. Sementara bidak yang lain jauh dari jangkauan untuk menjaga raja. Kini yang tersisa hanya sayonara. Itulah dia kawan, rekap kali ini dari Catur Ayo Main. Jika kawan-kawan suka video ini silakan like dan bagi ke kawan-kawan yang lain. Untuk yang belum subscribe saya sangat menghargai kalau kawan mau subscribe, aktifkan juga lonceng agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Silakan sampaikan kritik dan saran atau pertanyaan di kolom komentar, saya dengan senang hati menerima apapun untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.